Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Bisikan Langit adalah sebuah edisi tentang sejarah pendirian pura dan tempat-tempat ibadah agama Hindu masa modern yang ada di Nusantara. Edisi kali ini kita akan mengangkat tentang lokasi pura yang ditawarkan oleh pemerintah Desa Kertosari dan pemerintah daerah tingkat 2 Lumajang pada awal pendirian di sekitar tahun 1986. Pada awalnya, warga Hindu menginginkan lokasinya di Dusun Ngaglik, Desa Kertosari, Kecamatan Senduro. Namun ditolak oleh pemerintah desa karena berdekatan dengan langgar tempat beribadah umat Islam. Kemudian pemerintah Desa Kertosari bersama dengan pemerintah daerah tingkat 2 Lumajang menawarkan sebuah lokasi pendirian pura di tepi Sungai Mujur. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhayo, salam sejahtera, salam kebajikan, Ong Ulun Basuki Langgeng. Selamat petang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang kita banggakan. Kali ini kita akan mengangkat sebuah edisi yang cukup kita dan penonton dambakan, yaitu Bisikan Langit, yang akan menceritakan tentang perjalanan dan sejarah pendirian pura besar Mandaragiri Semeru Agung yang ada di kaki Gunung Mahameru di Lumajang. Kebetulan hari ini kita bersama dengan Romo Sutirto Muncul, putra daripada salah seorang pejuang pendiri dan pelopor dari Pura Mandaragiri Semeru Agung. Beliau adalah Eyang Pandita Sadguno Sidi. Jadi almarhum. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Eyang Pandita Sadguno Sidi ini adalah pada saat itu pemuka agama Hindu. Ya. Yang luar biasa, yang sangat bersemangat bersama tokoh-tokohnya, salah satunya yang Sarjo Jumadi Setio, Bapak Jumadi Setio, ada Pak Mujiran, ada Pak Ngatris, dan sebagainya. Termasuk Mbak Prangko ya. Jadi hari ini saya cukup berbahagia. Beliau sudah sepuh, usianya berapa, Romo? Siapa? Jenengan? 72. 72, tapi tetap sehat ini, bisa nemeni kita di saat petang ini. Luar biasa semangat beliau yang perlu terus diketahui oleh generasi muda Nusantara pada umumnya ya, dan mungkin saudara-saudara warga Hindu pada khususnya. Dan hari ini kita akan mengangkat bagaimana sih ceritanya Pura Mandaragiri itu didirikan. Saat itu ada beberapa tempat yang menjadi pendirian, lokasi pendirian yang mana ada 3 kali tempat. Nah, mungkin Romo Sutirto Muncul, beliau adalah dulu mangku, sekarang sudah lengser untuk anak-anak mudanya. Ya. Jadi mungkin bisa cerita, Romo. Ya, dulu bisa. Berapa tempat itu yang diusulkan? Ya, yang diusulkan itu dulu pada waktu itu kan di rumahnya, dekat rumahnya Pak Sarjo, Sudio Kusumo, tetapi tempat di sana itu tidak memenuhi syarat karena terlalu sempit. Lantas para panitia itu ngajak Romo Pendito ke sini, milih tempat, maksudnya yang dipilih itu yaitu di ladang namanya Ngaglik, Tegal Ngaglik. Ini Tegal Ngaglik namanya. Ini bukan dulu. Lantas dari itu katanya Bapak Kepala Desa tidak boleh karena tempat itu dekat langgar gitu. Di mana Dusun Ngaglik? Di sebelah, ya itu di lokasi barat jalan tadi. Oh, yang sebelah utaranya Balai Desa tadi. Oh, utaranya Balai Desa. Itu kan Ngaglik. Ya, lantas Bapak Kepala Desa memberitahu sama petokoh-tokoh agama Hindu itu, diberitahu yaitu masalahnya di tanahnya namanya Bapak Sunar, di dekat Sungai Mujur. Iya, di sini ini ya, Romo. Ya. Oh, ini saudara para penonton Mas Mansur Channel, ini di pinggir Sungai Mujur,
Dan kali ini ada bendungannya untuk menahan lahar. Waktu itu belum ada bendungan ya? Belum ada. Nah, terus gimana ceritanya? Pak kepala desanya namanya Pak siapa? Pak Seka. Oh, Pak Seka. Saekan alias Pak Seka. Oh, Pak Saekan alias Pak Seka. Terus bagaimana dari Pak Lantas, kepala desa? Dari Bapak Kepala Desa itu memberitahu bahwa di sini lokasi yang mau dijual untuk lokasi pura. Oh, gitu. dijual ya, bukan? Ya iya, mungkin kan dijual. Dijual. Tidak diberi. Oh, jadi ada informasi kan saat itu pemerintah memberi lokasi di sini untuk dijual ya. Dan tempatnya disarankan di pinggir kali. Iya. Di pinggir kali Mujur yang memang tempatnya lahar ini ya. Iya. Itu. Terus bagaimana tanggapan? Lantas para tokoh-tokoh agama itu ya termasuk Pak Jumadi Setio, termasuk Bapak Sarjo Atmosudikusumo dan juga Romo Pandito Satguna Sidi tidak setuju karena tanah itu tempatnya lahar gitu. Meskipun ini adalah desanya Romo Pandito Satguna Sidi, Iya. Sebetulnya itu yang mempunyai tanah itu boleh sudah dibeli. boleh. Tapi seandainya Bapak Kepala Desa tidak boleh karena dekat langgar katanya. Jadi sebenarnya Desa Kertosari ini desa yang dituju untuk menjadi lokasi pendirian Pura Mandaragiri saat itu ya. Iya. Karena memang Desa Kertosari ini kalau sejarahnya kan memang tempatnya para Brahmana, Rom. Ya. Jadi ada prasasti Tesirejo. Ya. Ada juga yang tadi yang beberapa edisi kemarin itu ada pedanyangan Mbak Lecari. Ya. Memang lokasi yang namanya Desa Kertosari ini adalah satu desa kuno, tempatnya para Brahmana. Ya. Tetapi yang Pandito menolak karena yang diberikan adalah tanah yang ada di aliran Sungai Mujur. Ya. Jadi betapa kita harus tahu juga sebenarnya yang Pandito Satguna Sidi ini desanya sendiri malah ditolak. Kenapa? Karena sayang terhadap warga Hindu yang lain ya. Jadi tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi ini satu cerita yang cukup menarik, Romo, yang mungkin bisa disampaikan nantinya kepada generasi ke generasi bahwa salah satunya tokoh ada yang Pandito Satguna Sidi ini memang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi untuk masyarakat dan warga Hindu supaya beribadahnya tenang ya, Romo. Ya, dan dalam keadaan selamat, tidak takut oleh banjir. Gitu. Nanti kalau yang diberikan pemerintah di sini sambil bersembayang bisa jadi warga Hindu sambil ketar-ketir juga. Iya. Nanti ada gluduk, ada petir, lari, jadi tidak jadi sembahyang. Jadi ini hal-hal yang perlu saudara-saudara para penonton Mas Mansur Channel ketahui. Bahwasanya dulu ada lokasi pendirian pura di Desa Ngaglik tapi ditolak, dan juga di sekitar aliran Mujur di ladangnya Pak Sunar ini yang diberikan, tapi nampaknya hal ini ditolak bersama-sama sehingga lokasinya nanti dipilih di daerah Desa Senduro itu ya. Iya, Latak namanya. Apa? Jurang Latak itu. Oh, itu Jurang Latak namanya, Jurang Latak ya, sehingga sekarang berdiri kokoh ya, Romo. Ya, barangkali itu sehingga pada waktu pendirian itu dari Desa Dadapan juga banyak ngayah ya, banyak kerja bakti ke sana. Kerja bakti ya. Ya, ngayah katanya orang Bali. Oh, ngayah ya. Jadi termasuk Romo Sutirto muncul sering ngayah di sana. Sering. Luar biasa. Dan mudah-mudahan kalau di Kertosari yang banyak warga Hindunya di dusun apa, Romo? Dusun Dadapan. Dusunnya Romo Sutirto muncul ya. Ya. Luar biasa. Mudah-mudahan semua agama, semua kepercayaan di Nusantara ini terus maju dan berkembang sesuai dengan realnya masing-masing ya, Romo ya. Bahwa kita bangsa Indonesia Nusantara tetap berbineka tunggal ika. Jadi Hindu Siwa maupun agama-agama yang lain semua saling duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi tentunya. Ini yang barangkali yang di pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma, namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Karena juga dulu
penyebaran agama pada saat Majapahit itu, Majapahit sangat menghormati agama apapun. Ya. Mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita yang membanggakan bagi kita semua ya Romo ya. Ya. Bahwa perjuangan para pendiri Pura Mandaragiri termasuk yang Pandito Sadguno Sidi adalah perjuangan yang cukup cukup suka duka, tapi lebih banyak dukanya Mbak ya. Tapi hari ini bisa dinikmati oleh para generasi muda Hindu, baik di Lumajang maupun di Nusantara Romo. Itu yang mungkin pesan Romo untuk para generasi muda Hindu dengan cerita ini bagaimana dari yang Pandito Sadguno Sidi perjuangannya supaya nantinya Pura Mandaragiri terus berkembang ya. Kokoh gitu. Terima kasih Romo atas pendampingannya sampai petang-petang gini. Ini kamera sudah banyak lampunya ini. Jadi memang kita ambil cerita yang agak serem sedikit ini. Memang tempatnya serem. Jadi tempatnya memang gini. Para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, begitu kita ceritanya dari pinggir Kali Mujur di aliran lahar Sungai Mujur, kaki Gunung Semeru, Mahameru sebelah timur, yang mana hari ini kita mengambil satu cerita penolakan warga Hindu khususnya yang dipelopori oleh Eyang Pandito Sadguno Sidi atas tawaran dari pemerintah Kabupaten Lumajang saat itu oleh Bupati Karsit maupun Kepala Desa Seka atas lahan yang ditawarkan di wilayah di pinggir sungai Kali Mujur yang sangat membahayakan bagi keselamatan karena adalah jalannya lahar. Terima kasih barangkali itu ya Romo atas waktunya, atas semangatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Dan begitu kira-kira kita akan jumpa dalam edisi-edisi Bisikan Langit berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi dalam acara Bisikan Langit berikutnya.